Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian? Baik? Yang Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Bagus. Kita sekarang mengadakan pertemuan daring ya, dikarenakan corona kali ini. Jadi kita tidak bisa untuk bertatap muka, maka itu kita daring seperti ini. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena kita sudah selesai berdoa, dilanjutkan dengan absen terlebih dahulu. Pertama, Siap, Bu. Pirakim hadir. Hadir, Bu. Azalia Amanda hadir. Hadir, Bu. Octavia hadir. Hadir, Bu. Nanis hadir. Hadir, Bu. Nah, baik, karena semuanya hadir, kita langsung mulai saja ya. Ibu akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Oke. Iya. Coba Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat nggak dengan materi limit fungsi? Anis, Nanas masih ingat, Bu? Apa tuh? Limit fungsi. Hmm, Limit fungsi yang waktu itu sudah dipelajari ya, Bu? ya, yang pertemuan sebelumnya. Ini masih ada sangkut pautnya dengan limit fungsi. Kita lanjut aja ya. Iya, Bu. Pertama, Ibu mau menjelaskan mengenai turunan di kehidupan nyata. Nih, ada gambar ini yang pertama. Turunan fungsi dari di kehidupan nyata itu ada percepatan. Seperti yang kalian lihat di gambar. Ini motor melaju. Ini tuh maksudnya kayak percepatan dari si motornya yang kita hitung. Selanjutnya juga ada berlari. Saat berlari itu juga ada percepatan yang bisa kita hitung dengan turunan. Lanjut, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ini ada indikator. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian turunan. Kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian turunan. Lalu juga mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Selanjutnya menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar. Apa sih tujuannya pembelajaran kali ini? Tujuannya ini agar kalian juga dapat menjelaskan pengertian turunan, terus mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar, lalu menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar, serta menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau fungsi-fungsi turunan fungsi. Nah, ini lanjut langsung ke materi turunan aljabar. Apa sih turunan fungsi aljabar ini? Ini pengertiannya.
Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan ini disebut diferensiasi. Ini kalian ingat-ingat ya, diferensiasi. Itu adalah proses dalam menentukan turunan aljabar. Baik, Bu. Ini definisinya. Di sini fungsi fx menuju y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen sama dengan fx atau dy per dx atau dfx per dx. Ini notasinya ya. Kalian dapat menuliskan dengan y aksen atau dy per dx atau dfx per dx. Itu sama aja. Dilanjutkan dengan didefinisikan. Ini kita kan masih bersangkutan dengan materi limit yang sebelumnya ya. Jadi turunan ini juga dapat dicari dengan menggunakan limit. Ini contohnya, ini rumusnya. Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurang fx per h. Atau ya ini yang y aksennya diganti dengan dy per dx sama dengan yang f aksen x-nya diganti dengan ini. Rumusnya masih sama limitnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya Mungkin kita kalau akan dilihat contoh akan lebih paham, Bu. baik. Ya, betul, Bu. Selanjutnya kita akan menuju ke teorema. Jadi turunan fungsi ini terdapat 7 teorema. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Ini rumusnya fx sama dengan a, itu turunannya menjadi 0. Maksudnya, ini contohnya. Misal, terdapat fungsi fx sama dengan 5, maka turunannya 0. Selanjutnya ada juga 2b. Karena dia b, jadinya dia tetap 0 karena bukan variabel x, kan ini fx ya yang diminta. Jadi kalau selain x, maka itu 0. Yang ini contoh bawahnya juga. Di saat variabelnya y, maka dia juga tetap 0 dianggapnya. Selanjutnya ada fx sama dengan ax pangkat n. Maka turunannya berbentuk seperti ini. N dikali a, x pangkat n dikurang 1. Kita lanjut ke contohnya. Nih, contohnya turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 adalah seperti yang rumus sebelumnya, 2x pangkat 3. Berarti 2-nya itu adalah a, lalu x-nya itu x, pangkat 3-nya ini, n-nya sama dengan 3. Ya, jadi maka f aksen x-nya atau turunannya kita bisa tuliskan dengan 3 kali 2 kali x pangkat 3 dikurang 1. Maka didapat hasil 6x pangkat 2. Selanjutnya teorema 3 atau bisa disebut turunan perkalian dua fungsi aljabar. Jika fungsinya itu seperti ini, ux dikali vx. Maka turunannya nanti u aksen x dikali vx ditambah u aksen ux dikali v aksen x. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang 3x min 2 itu bisa kita sebutkan dengan ux, lalu yang 4x plus 1 kita bisa sebut dengan vx. Nah ini kelanjutannya, maka didapat dari si ux itu turunannya menjadi 3. Lalu vx-nya
menjadi 4. Ya, sehingga didapat dengan menggunakan rumus tadi, kita dapat 3. 3 itu bisa kita sebut U aksen X ya. Lalu dikali dengan apa tadi? Vx. Vx ya, iya betul. Maka Vx itu kan 4x plus 1 ditambah V aksen X dikali apa? Ux. Ux. Ya, benar. Maka didapat seperti ini ya. Kalian tinggal kali pelangi, kali dimasukin itu, maka didapat 24x min 5. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Yang keempat, turunan hasil perkalian 3 fungsi aljabar. Ini kalau misalnya ada 3 ya. Jadi fx-nya itu ada U dikali V dikali W. Maka didapat turunannya U aksen V ditambah U aksen W ditambah V aksen U ditambah V aksen W ditambah W aksen U ditambah W aksen V. Ini memang rada panjang ya, karena terdapat 3 fungsinya. Ada 3 fungsi. Kita lanjut ke contoh saja. Nah, ini dia contohnya. Lihat, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 2 dikali x kuadrat min 2 dikali x pangkat 3 plus 1. Kita temukan dulu setiap ininya, fungsinya. Kita cari dulu turunannya. Misal yang 3x min 2 ini kan kita sebut ux. Turunannya adalah berapa ini? Menjadi 3. Lalu yang vx-nya turunannya menjadi 2x min 1. Selanjutnya, Wx itu menjadi 3x kuadrat. Sehingga didapat turunannya 3. Ya, gini kita tulis tadi ya. Rumus yang tadi kita ulang, kita tulis seperti ini. Lalu didapat hasil akhirnya 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 8x plus 4. Ini memang cukup panjang. Selanjutnya, turunan hasil pembagian dua fungsi aljabar. Kalau ini fungsinya pembagian, jadi Ux per Vx. Maka nantinya turunan fungsinya menjadi Ux. U aksen X dikali Vx min V aksen X dikali Ux per Vx kuadrat. Ini contoh soalnya. Didapat fungsi 3x min 2 per x plus 4. Maka turunannya kita bisa tulis 3x min 2 itu adalah ux. Maka turunannya menjadi berapa ini turunannya? 3. 3. Nah, benar. Lalu Vx-nya kita dapat tulis x plus 4, maka turunannya 1. Iya, benar. Lalu maka didapat seperti ini ya. Kita masukkan ke rumus yang sebelumnya tadi, yang U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Maka nanti hasil akhirnya kita ketemu 14 per X plus 4 kuadrat. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau tanya. Iya. Kalau misalnya X plus 4 kuadratnya dijabarin boleh? Boleh. Boleh. Yang dimaksud yang jawaban hasil akhir yang bawah ini ya? Iya, boleh saja. Itu juga benar. Tapi seperti ini Terima juga kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Lanjut, turunan fungsi berpangkat. Ini bentuk
fungsinya berbentuk UX pangkat N. Maka nantinya turunan fungsinya menjadi N dikali UX pangkat N-1 dikali U aksen X. Ini ya, ingat bentuknya. Maka lanjut ke contoh soal. Ini didapat ada fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3. Maka yang nilai turunannya adalah ux-nya ini kan yang 2x min 1 ini ya. Pangkat 3. Ini ux-nya. Lalu n-nya itu 3. Nah, kita cari turunan dari ux-nya ini. Maka didapat 2. Sehingga saat dimasukkan ke dalam rumus, didapat, ini kita masukkan ya, ini n-nya kita masukkan 3, lalu x-nya kita masukkan 2x 1, n-nya masukin 3, terus u aksen x-nya 2, maka didapat menjadi 2x kuadrat min 24x plus 6. Ya, sampai sini paham ya? Iya, Bu. Lanjut, teorema 7, teorema terakhir, yaitu turunan aturan rantai. Yaitu, jika bentuk fungsinya U dikali GX, maka nantinya turunannya U aksen GX dikali G aksen X. Seperti ini contohnya maksudnya. Nah ini, turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min x plus 1 pangkat 10 adalah. Nah, di sini kita misalkan ux-nya itu adalah 2x pangkat 3 min x plus 1. Maka nanti didapat turunannya berapa? 6x kuadrat min 1. Ya, betul. Nah, selanjutnya gx-nya. Karena yang sebelumnya 2x pangkat 3 min x plus 1 itu kita ganti jadi u, maka gx-nya ini kita tuliskan aja u pangkat 10. Maka nanti didapat gx turunannya menjadi 10 u pangkat 9. 9. Lanjut, fx-nya yang tadi kita tulis, ulangi rumusnya, maka didapat, kita tulis nih gx-nya kan tadi kita dapat 10 u pangkat 9, berarti kita tulis 10, u-nya ini kita langsung masukkan saja ya, 2x pangkat 3 min x plus 1 pangkat 9 dikali dengan u aksen x, yaitu 6x kuadrat min 1. Maka nantinya didapat 2x pangkat 3 min x plus 1 pangkat 9, 60x kuadrat min 10. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Belum, Bu. Berarti ini penjelasan dari Ibu sekian. Kita lanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Kita mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Ibu bagi 2 kelompok ya. Iya, Oke, Bu. Nanti diberikannya gimana? Pirakim berkelompok dengan Azalia, lalu Okta dengan Anis. Kalau kira-kira, Bu. Bu. Jadi kalian kerjakan, nanti per kelompok tolong jelaskan 2 soal ya, 2 soal. Kelompok yang pertama yang Pirakim dan Azalia menjelaskan nomor 1 dan 2. Lalu sisanya menjelaskan nomor 3 dan 4. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Nah, kalian kerjakan. Kalian diskusikan ya. Iya, Bu. Man, kerjain, Man. Ayo Ya, kerjain Pir. kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Iya, Bu. Jawabannya berapa, Bu? Ayo hitung sendiri dong. Iya, Ini Bu. udah
diberi contoh. Biar kalian Bu, saya udah, Bu. serius. Tadi Manda, Bu, yang ngerjain, Bu. Wah, Nggak pintar. kerasa. Ya sudah, Dua Safi. Tim gue saya ngerjain kan. ya sudah. Ayo tolong jelaskan Safira, Fira Kim dan Azalia. Bisa di-share. Satu. Sebentar ya, Bu. Sebentar saya siap-siap. Mana? Oh ya, bentar. Pira. Bentar, Bu, loading. Bu mau nanya, Iya, boleh. untuk pengerjaan soalnya harus menggunakan definisi atau boleh pakai teorema? Itu Ibu sudah menuliskan ya di situ, ikutin saja. Jadi itu kita menggunakan definisi. Oh iya, Bu, baik. Ya, jadi Saya kalian buat tinggal contoh. mengerjakan ngikutin titik-titiknya aja. Sebentar ya, Bu, ya. Loading dulu. Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bu. Nanti sama temannya menjelaskan, kelompok lain bisa tolong ditulis juga jawabannya. Atau kalau misalnya masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Baik, Bu. Aku nggak bisa share screen, Bu. Oh ya? Vira bisa share Harus, screen? harus diizinkan dulu. Oh ya, sudah. Sekarang bisa tidak? Bisa. Ya udah, Bu, kelompok nanas dulu, Bu. Oh, mau kelompok nanas dulu? Oh iya, boleh, Bu. Saya lama nih, Bu, mabat ya, Bu, ya. Iya, nggak apa-apa. Harap dimaklumin kok. Iya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan? Saya Berarti mau kelompok jawab kalian nomor jelaskan 3. nomor 3 ya? Iya. Nomor 3, dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fx, x pangkat 3 ditambah 7. Ya. Nah, kan kalau menggunakan definisi, maka turunannya f aksen itu pakai limit ya, Bu? Ya. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Ya, betul. Nah, berarti limit h mendekati 0, fx plus h itu untuk fx-nya, x-nya itu kita ganti dengan x plus h. Ya, betul. Di sini fx plus h-nya jadinya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat tambah h kuadrat ditambah 7. Ya. Terus dikurang sama fx-nya. Fx-nya kan x pangkat 3 ditambah 7.
Terus, terus untuk X pangkat 3-nya habis karena dikurang. 7-nya juga habis karena dikurang. Jadi tinggal limit H mendekati 0 dari 3X kuadrat. H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Terus, H-nya kita keluarin. Ya, betul. Hanya dikeluarin jadinya H dikali 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat per H. Maka H yang di atas dan di bawah bisa dicoret. Jadinya tinggal limit H mendekati 0 dari 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan limit, maka nilai H-nya kita masukkan 0, karena di sini H mendekati 0. Ya. Maka Ya, didapat hasilnya yaitu 3X kuadrat, Bu. Iya, betul. Ayo beri tepuk tangan untuk Nanis. Yeay. Selanjutnya, mau Okta yang menjelaskan atau? Iya, Bu, saya yang menjelaskan. Baik, nomor 4. Ibu, suara saya jelas kan? Jelas kok, jelas. Ya, jadi nomor 4 itu gerak seorang atlet lari ditentukan dengan persamaan S sama dengan FT sama dengan 4T-5 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Nah, berapakah besar kecepatan sesaat atlet lari tersebut untuk waktu T sama dengan 2 detik? Nah, kita tulis dulu kecepatan sesaatnya itu sama dengan limit H menuju 0, F dikali A ditambah H min FA per H, jika T-nya sama dengan A sama dengan 2. Nah, terus kita masukin si A-nya ke dalam rumus yang tadi. Lalu, maka lintasannya itu FT sama dengan 4T-5. Nah, terus kemudian kita masukin ke rumusnya limit H menuju 0, 4T-H dikurang 5 dikurang 4T-5 dibagi H. Nah, T plus H-nya itu kita kali masing-masing, kali payung atau kali pelangi. Lalu nanti kita substitusi T-nya itu sama dengan 2. Jadi limit H menuju 0, 4 dikali 2 ditambah 4H min 5 dikurang 4 dikali 2 dikurang 5 per H. Nah, limit H menuju 0 dari 4H per H. Nah, maka diperoleh nanti limit H menuju 0 dari 4, yaitu sama dengan 4. Nah, maka kecepatan sesaat pada saat T-nya 2 detik adalah 4 meter per detik atau 4 meter per sekon. Gitu, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Okta. Yeay. Ya, Sekarang saya Lanjutnya ya, kelompok Pira ya? ya. Iya. Terima kasih kelompok Siapa? 2. Sama, Bu. Sudah bisa saya Itu kira. Amanda Saya dan Pira, Bu. Nomor 1 itu soalnya dengan menggunakan definisi turunan dari fx sama dengan 7 adalah, jadi kan kita pakai definisi kan, Bu, jadi menggunakan limit. Nah, tadi diketahui itu fx-nya sama dengan 7. Lalu kita mau mencari f aksen x atau turunannya terhadap x. Berarti kita pakai limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h dikurang fx per h. Nah, lalu berarti limit h mendekati 0, fx plus h itu 7 dikurang fx-nya juga 7, lalu dibagi h. Lalu limit h mendekati 0, 0 per h, 0, kalau 0 dibagi berapapun jadinya 0. Berarti limit h mendekati 0 dari 0 itu 0. Jadi turunan dari fx sama dengan 7 adalah 0.
Bener Iya, gak, Bu? betul. Betul, Amanda. Ayo beri tepuk tangan untuk Azalia. Ada Lanjut. apa, Man? Kira? Ibu maaf ya sebelumnya kalau berisik. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk nomor 2, kita juga menggunakan definisi turunan. Jadi dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Jawab, fx-nya itu kan 4x min 3. Lalu fx tambahannya itu sama dengan, jadi si x itu diganti x tambah h. 4x x tambah h min 3, 4x tambah 4h min 3. Lalu maka f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx dibagi h sama dengan limit h menuju 0, 4x tambah 4h min 3 dikurang 4x min 3 dibagi h. Jadi limit h menuju 0, 4h dibagi h sama dengan limit h menuju 0 sama dengan limit h menuju 0, 4 sama dengan 4. Iya, betul. Kira, ya beri tepuk tangan untuk Kira. Nah, berarti semua sudah paham ya mengenai definisi turunan. Insya Allah sudah, Bu. Kita maka setelah dari yang kita pelajari hari ini, dapat disimpulkan fungsi Y sama dengan fx ini, turunan dari variabel Y terhadap X dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau Y aksen, dan didefinisikan dengan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Nah, di sini ini udah cukup paham ya definisi. Kalau ini kesimpulan dari sifat-sifat atau teorema-teorema yang tadi kita pelajari, ini kayak rangkuman semua sifatnya. Jadi yang pertama, yang konstan, terus sampai yang turunan pembagian yang itu. Maka sekian pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Belum ada, Bu. Ini saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Jadi untuk kita sehari-hari itu kira-kira kita bakalan menggunakan mencari turunan pakai yang teorema atau definisi? Mungkin nanti kalian ke depannya akan lebih sering menggunakan yang teorema, karena untuk yang definisi itu mungkin yang kalau fungsinya itu cukup banyak dan sulit akan mempersulit kalian. Jadi ini saya hari ini menjelaskan mengenai definisi yang menggunakan definisi turunan, karena untuk kalian tahu dulu kalau turunan ini masih ada sangkut pautnya dengan limit, dan nanti untuk seterusnya turunan itu akan kita gunakan menggunakan teorema. Apakah terjawab? Jauh. Oke, berarti hari ini cukup ya. Coba ketua kelas pimpin doa penutup dulu. Ya, semoga ilmu yang tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya, Bu. Amin. Assalamualaikum.